Ya, sudah waktunya kita kembali ke Arang Aktif Live ya di media Facebook ini setiap jam 17.00 hari Minggu. Ya, selain di Facebook ini juga kita rekam dan bisa dilihat juga di YouTube. Ya, pada cara ini kita membahas ya, membicarakan mengenai arang aktif dan peranannya sebagai obat. Kenapa disebut arang aktif dan peranannya sebagai obat? Karena memang secara empiris atau dari pengalaman, arang aktif ternyata sangat efektif membantu badan kita untuk sembuh dari berbagai macam penyakit. Jadi selama ini kita sudah banyak menginterview juga mendengarkan langsung dari yang bersangkutan, ada yang sakit lambung, selalu ada yang luka, bengkak, bernanah karena jatuh dari motor, ada yang batu empedu, gula darah, sinusitis, gondok, ya, tiroid ya, yang sampai bengkak dan bernanah, bronkitis, asma, dan lain sebagainya. Itu semua bisa sembuh dengan memakai arang aktif ya. Jadi di sini kita tidak meniadakan peranan dokter karena itu perlu ya, kita perlu tahu penyakit itu apa. Itu kita perlu bantuan dokter. Tapi maksudnya banyak sekali sebenarnya hal-hal yang di mana di banyak kasus arang aktif itu bisa berperan sebagai pertolongan pertama ya. Misalnya di beberapa video yang lalu kita bahas mengenai orang yang luka di gigit ular ya. Jadi bisa jadi pertolongan pertama atau keracunan ya, atau diare dan sejenisnya. Tapi juga kadang jadi pertolongan terakhir gitu. Kasus-kasus yang berat seperti yang pernah dibahas seperti ada yang kanker ya, ada yang luka yang sudah berbelatung dan bau gitu. Jadi di situ sangat terlihat manfaat dari arang aktif. Nah, sekarang zaman sekarang ini penyakit yang paling terkenal apa nih? Penyakit yang paling terkenal paling pasti COVID-19 ya, Corona ya, new coronavirus, penyakit yang disebabkan oleh new coronavirus. Kira-kira arang aktif ada efeknya nggak terhadap coronavirus? Ya, beberapa waktu lalu ya, tahun lalu kalau kita baca berita, ada berita mengenai suatu produk yang katanya menggunakan arang aktif. Ya, produk ini produk dari produsen yang cukup terkenal, produsen besar ya, dia buat dalam bentuk kapsul. Dan katanya banyak yang sembuh dari COVID-19 memakai kapsul itu. Ya, kita tidak tahu, tidak pernah pakai, tapi ada gitu berita begitu. Nah, sebenarnya bagaimana? Sebenarnya arang aktif itu memang bisa menyembuhkan COVID-19 atau tidak? Mungkin sebelum saya bersama dengan Bapak P. Asiboro di sini sebelum kita bicarakan ya, mungkin saya tunjukkan ada dua ya, apa namanya, ya jurnal ilmiah gitu. Jadi bukan hanya omongan orang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada indikasi COVID-19 itu bisa disembuhkan ya dengan memakai arang aktif. Kita tidak mengatakan ada kesimpulannya secara ilmiah, tapi ada indikasi ke arah itu. Nah, yang pertama ini adalah ini paper ya. Sebentar, cek dulu. Jadi yang pertama itu ya, ini bisa dilihat di American Chemical Society jurnal namanya Applied Nanomaterials. Nah, ini katanya enzim, mereka meneliti ya, katanya mereka buat enzim buatan yang terbuat dari arang yang diolah dapat memiliki kekuatan untuk mengurangi tingkat superoksida yang merusak. Ini bahasanya bahasa agak kurang susah dimengerti karena ilmiahnya. Ion oksigen radikal yang beracun pada konsentrat tinggi.
Nanoenzim yang dikembangkan oleh tim Texas Medical Center ini adalah antioksidan yang sangat efektif yang memecah spesies oksigen reaktif yang merusak yang diproduksi dalam jumlah besar sebagai respon terhadap cedera atau stroke. Para peneliti menyarankan bahan yang dijelaskan dalam jurnal American Chemical Society Applied Materials ini dapat membantu pengobatan pasien COVID. Jadi ini nanoenzim yang dia buat dari arang aktif ya, dari arang. Jadi katanya ada kemungkinan ya ini bisa membantu pengobatan pasien COVID-19. Kenapa? Kenapa? Karena itu dia antioksidan gitu, sangat efektif. Nah, kebanyakan sudah kita ketahui bahwa kebanyakan banyak fatalitas yang disebabkan oleh COVID-19 itu terjadi karena badai sitokin ya, badai sitokin. Itu respon imunitas tubuh yang berlebihan terhadap racun yang dikeluarkan oleh virus. Nah, itu yang diredam oleh arang aktif ini. Nah, lalu ada satu lagi, ini sebentar ya, satu lagi ya, ini dari US National Library of Medicine, National Institute of Health. Di situ ada ini ya, hipotesis ya. Bentar saya buka dulu. Jadi dia satu grup dari Marshall University namanya di Amerika, West Virginia. Dia memulai clinical trial, ya, clinical trial karena kenapa? Karena diduga arang aktif efektif terhadap infeksi COVID-19, ya, karena diduga begitu. Jadi di sini dikatakan mereka ingin meneliti, mereka buat hipotesis bahwa arang aktif itu efektif terhadap pasien terhadap COVID-19. Lalu dia mulai melakukan clinical trial. Jadi katanya ada kemungkinan atau diduga bahwa efek dari virus itu ke paru-paru pasien itu bisa dikurangi. Ya, jadi sedang dilakukan clinical trial terhadap 250 pasien corona per bagian dari trial ini dan melihat efeknya seperti apa. Oke, jadi begitu ya. Jadi bukan hanya omongan-omongan orang di luaran sana. Artinya para peneliti, para pakar, para ilmuwan juga menduga, ya, menduga ada ini. Dan ini tidak mengherankan. Sebentar, ini keputus kayaknya. Sebentar ya, jadi Pak Siboro sepertinya terputus. Saya coba sambungkan lagi ya. Oke. Kayaknya koneksinya lagi bermasalah. Jadi ini tidak mengherankan. Mengapa? Karena memang arang aktif itu sifatnya mengikat racun yang berada di dalam tubuh, ya. Mengikat racun. Jadi kalau dibilang tadi dalam artikel ilmiah ini bahwa sifatnya antioksidan atau menyerap oksidan itu, ya itu memang sifatnya dari arang aktif. Jadi Oke, kembali nyambung lagi. Tadi jadi Oke. Itu yang tidak berguna. Oke, jadi kembali kita ini ada dua tadi paper ya. Pertama penelitian oleh para ahli di Texas ya, yang dia memuat nanoenzim yang bahannya dari arang, yang sangat apa katanya tadi, bahannya dari arang,
yang memiliki kekuatan untuk mengurangi tingkat superoksida yang merusak, ya, dan juga sifatnya antioksidan, sangat efektif, dan berpotensi membantu pengobatan pasien COVID-19 karena penyebab fatalitas pasien COVID-19 itu seringkali adalah respon yang berlebihan dari badan imunitas ada racun yang dihasilkan oleh virus itu yang disebut badai stokin, ya. Oke, nah sekarang ini mungkin terlalu ilmiah, tapi paling tidak memberikan gambaran kepada kita bahwa ini bukan hanya sekedar omongan orang-orang yang tidak mengerti ilmu, ya, tapi memang para ilmuwan di dunia medis ada dugaan. Hanya memang belum ada clinical trial atau tes klinis yang sudah selesai. Ya. Ini karena penelitian itu memakan waktu yang panjang, ya. Dan mungkin perhatian seluruh dunia sekarang mengarah ke vaksin, bukan ke obat. Buktinya berita tentang obat sekarang kita udah jarang dengar, padahal banyak, ya, seperti hidroksikloroquine, ya, ivermectin, banyak obat-obat yang diduga potensi dan sudah ada buktinya. Tapi kita udah jarang dengar lagi sekarang karena seluruh dunia perhatiannya kepada vaksin. Ya, jadi, tapi oke, kita lupakan itu. Sebenarnya wajar kalau kita kembali coba ulangi lagi, ya, arang aktif itu cara kerjanya seperti apa. Bagaimana menurut Pak Siborong mengenai mengapa ada kemungkinan, ya, bahwa dia efektif terhadap COVID-19? Ya karena ya saya juga berpikir demikian, ya, karena sifat-sifat arang itu banyak sekali sebenarnya yang memang anti virus gitu, ya, antivirus. Walaupun tidak disebutkan virus apa, virus ini, virus itu gitu. Tapi ya COVID itu juga kan virus. Nah, memang seperti dikatakan tadi, membuat clinical trial itu atau lebih dalam begitu memang membutuhkan waktu kan, dan penelitian yang memang yang mendalam. Jadi barangkali orang baru mulai sadar sekarang ini bahwa ini perlu diteliti lebih jauh gitu, ya, karena dianggap seperti corona inilah merupakan satu ilmu penyakit yang baru gitu kan, dan sedangkan COVID itu adalah juga dasarnya adalah itu tadi virus yang memang ya untuk sementara ini masih baru kepada dunia kedokteran, kira-kira begitu. Jadi kalau memang itu betul-betul sifat-sifatnya memang virus, ya barangkali besar kemungkinannya akan nanti kepada charcoal itu ataupun arang aktif. Hanya kita belum berani mengatakan bahwa ini efektif untuk untuk COVID begitu, karena memang belum ada dasar clinical trial-nya tadi itu ataupun dasar ilmiahnya yang sudah baku begitu, ya. Tapi kalau dilihat kalau kita menggunakan arang umpamanya, itu biasanya kita minum itu harus melalui mulut kita, kemudian kerongkongan ini bercabang ada ke paru-paru dan juga terus ke perut dan sebagainya. Sedangkan COVID itu juga mulanya menjadi bermasalah kepada manusia itu adalah di mulutnya, ya. Itu makanya di swab itu di belakang itu untuk melihat apakah ada di situ kuman itu gitu. Nasofaringnya dalam hidung dengan di tenggorokan, ya. Iya.
Di tenggorokan itu di pangkal tenggorokan itu kan ada cabangnya di situ, dan akhirnya nanti satu ke kiri dan satu ke kanan itu di paru-paru kita. Dan kalau sudah sampai dia ke paru-paru umpamanya, barulah orang terengah-engah tidak bisa bernapas, akhirnya mati. Jadi besar dugaan bahwa memang itu akan berhasil gitu ya. Dan seperti tadi yang disebutkan sebelumnya, sudah ada perusahaan yang mengkapsulkan, ya barangkali juga sudah yakin dia bahwa itu bisa sedang dibuktikan dengan lebih jelas daripada hanya sekedar duga-dugaan seperti apa yang kita sudah lakukan sekarang ini. Tetapi saya rasa bagi kita, karena walaupun itu sudah berhasil atau belum umpamanya, paling-paling tidak ada bahayanya, begitulah kira-kira ya. Tidak ada bahayanya. Jadi kalaupun umpamanya itu menjadi trial buat kita, barangkali juga nggak akan ada salahnya begitu. Sebab secara ilmiah pun di atas kertas barangkali juga nggak bisa hanya itu di situ. Mesti ada clinical trial seperti tadi itu untuk diujikan kepada orang bahwa dia bisa kalau umpamanya ada hal-hal yang tidak enak, apa itu kira-kira gitu, apa yang perlu dijaga. Seperti sekarang ini yang divaksin umpamanya, apa yang menyebabkan seorang itu bisa divaksin atau bisa tidak divaksin. Gitu. Jadi hanya tinggal di situ. Jadi mari kita tunggu hasil daripada para saintis itu untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa memang itu apa. Dan saya rasa untuk mendapatkan kasus pun para peneliti itu tidak susah, karena masih sedang banyak sekarang ini dijumpai COVID di tiap-tiap negara itu. Ya, jadi satu alasan mengapa, karena dia juga emang sudah diketahui mengikat virus ya. Dan kedua, karena arang aktif memang diketahui mengikat racun yang masuk dari luar maupun yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kita sudah sering bahas ya, jadi itu suatu hal yang tidak diragukan lagi. Jadi mengapa banyak penyakit seperti yang sudah sering dipaparkan, mengapa banyak penyakit, berbagai jenis penyakit bisa sembuh, karena ini yang disebutkan oleh Sir William Arbuthnot Lane ini, yang terkenal, bahwa penyebab penyakit itu adalah toksemia atau toksin atau racun dalam darah. Jadi ini yang diikat oleh arang dan dibawa keluar. Nah, kalau dikaitkan dengan mengapa banyak orang mengalami fatalitas karena COVID-19, itu tadi kan disebut juga di paper itu bahwa seringkali itu terjadi karena badai sitokin, cytokine storm, badai sitokin. Jadi reaksi yang berlebihan dari imunitas tubuh ini terhadap racun yang datang itu. Dan itu yang katanya diduga dikurangi ya. Racun itu dikurangi oleh arang aktif sehingga tidak terjadi itu badai sitokin. Nah, jadi itu yang kedua mungkin ya. Yang kedua, selain dia langsung mengikat virusnya, dan dia juga mengurangi racun-racun dalam tubuh seperti biasanya yang kita sering bahas dalam banyak penyakit, sehingga mencegah terjadinya fatalitas. Jadi kalaupun orang sakit karena COVID, ya badan akhirnya bisa memulihkan dirinya sendiri sebelum terjadi fatalitas itu. Dan tadi satu hal yang penting juga sudah disebut tadi, bahwa tidak ada resikonya untuk dicoba ya. Tidak ada resikonya untuk dicoba. Ini satu hal yang penting. Kalau obat-obat lain
Misalnya hidroksikloroquine, oh katanya efektif, atau ivermectin atau apa ya, banyak berbagai macam. Masing-masing itu obat yang ada kemungkinan punya efek sampingan dan bukan obat bebas ya. Kalau Ya, hidroksikloroquine obat bebas atau gimana, Pak Sibor? ya itu Itu harus ke resep itu. resepnya. Iya, Iya, iya. itu tidak dijual bebas di di, di toko-toko obat gitu. Itu Makanya harus kan di kita apotek. kita nggak bisa coba kan, walaupun katanya katanya efektif terhadap di Perancis kan udah banyak ini case yang kasus di mana COVID sembuh karena dengan memakai hidroksikloroquine. Walaupun di banyak negara sekarang dilarang, nggak tahu kenapa dilarang. tapi tapi kita nggak bisa coba karena itu bukan obat bebas. Ya, jadi Sedangkan arang aktif, sedangkan arang aktif itu adalah dalam tanda kutip obat bebas. Jadi misalnya kayak dan non dan dan lagi kalau kalaupun dipakai umpamanya seperti kita bilang tadi, ada ada aturan yang memakai juga umpamanya 3 kali 1 hari 1 sendok makan umpamanya begitu. Kalau itu ya dilaksanakan, tidak akan terjadi side effect tadi itu. Itulah umpamanya. Ataupun ataupun umpamanya ada apa penyakit yang lain di dalam tubuh gitu, tidak seperti sekarang ini mau divaksin COVID umpamanya harus ditanya dulu, oh, penyakitnya ada ndak atau apa penyakit lain umpamanya begitu. Kalau umpamanya ada yang bertentangan dengan COVID itu umpamanya ya nggak boleh divaksinasi umpamanya begitu ya. Kalau ini nggak ada begitu. Kecuali sudah produknya itu sudah dicampur dengan yang lain begitulah ya, dengan apa yang untuk mengikatnya ataupun kalau hanya karbon itu tok begitu ya nggak ada. dan efeknya efek negatif ya dalam tanda kutip ya. Efek negatif itu kalau coba di search ya, charcoal, activated charcoal, arang aktif, bahayanya apa? Yang paling berbahaya dari bahayanya arang aktif dalam tanda kutip ya, itu adalah dia menyerap juga bahan-bahan, kemungkinan besar menyerap bahan-bahan obat yang kita minum ya. Jadi Oh makanya iya, katanya kalau minum obat hati-hati katanya. ya biasanya selalu kita anjurkan paling tidak 2 atau 3 jam antaranya, karena bahan-bahan kimia ya obat itu bisa diikat oleh arang aktif. Kecuali umpamanya alkoholnya, ya alkohol tidak. Alkohol tidak bisa. Kalaupun kita umpamanya minum alkohol sampai mabuk-mabukan begitu, ya dikasih charcoal pun tidak akan hilang itu mabuknya. Tapi kalau yang lain-lain tidak selalu seperti begitu. Ya dan ini eh, efek negatif dari charcoal dalam arti ya jangan sampai orang yang lagi minum obat dia memerlukan obat itu lalu dia minum juga charcoal maka obat itu jadi tidak berdaya. Jadi bukan berarti arang Ya, aktifnya yang membahayakan diri orang itu, tapi efek dari obat yang diharapkan jadi nggak ada gitu kan. betul. Jadi walaupun begitu, kalau memang harus terpaksa apa begitu, seperti yang saya bilang tadi, perlu antaranya itu 2 3 jam gitu ya. Jadi umpamanya jam 6 saya makan makan obat, terus kalau sudah itu kalau nanti mau minum charcoal ya paling tidak jam 8 atau jam 9. Kemudian sudah itu ya ada 3 jam antaranya begitu. Jadi jangan umpamanya hanya memakan sudah itu nanti sebentar lagi terus campur lagi gitu ya, di dalam badan kita ini akan
ketemu juga mereka kan di perut kita itu. Ya. Jadi hanya itu yang perlu dijaga. Selain itu enggak. Kemudian seperti yang dulu pernah kita katakan, berpuluh-puluh beratus dicatat orang bahwa orang yang meminum itu arang itu bisa sebenarnya membuat kotorannya keras. Makanya charcoal itu bagus juga untuk orang yang mencret gitu ya. Tapi jarang orang yang umpamanya sampai mencret karena jadi keras kotorannya gara-gara minum charcoal itu. Dan kalau memang dia seperti begitu karena kurang minum air. Karena charcoal itu mempunyai sifat juga untuk mengisap air. Gitu. Jadi makanya paling kemungkinan efek sampingnya seperti itu. Karena kita minum charcoal, kemudian kotoran kita menjadi keras. Kalaupun keras sedikit, tapi tidak sampai menghalangi umpamanya kita buang air besar tiap hari, 1 kali, paling tidak. Ya, dan kembali ke obat tadi, artinya jika dijarakkan tidak masalah, dan ini sifat arang aktif yang menyerap juga obat ini sebenarnya juga wajar karena banyak ahli mengatakan ya, seperti misalnya Hiromisinya itu di bukunya mengatakan bahwa semua obat pada dasarnya adalah racun katanya. Ya, racun yang dikontrol pemakaiannya supaya menyembuhkan ya. Jadi nggak aneh kalau arang aktif menyerap obat karena memang itu yang dia barang-barang begitu yang diikat olehnya. Dan orang yang keracunan obat juga biasanya ya diobati dengan arang aktif ya. Ya, betul. Jadi kalau ada orang yang keracunan makan obat atau apa, biasanya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit biasanya yang diberikan adalah activated charcoal itu. Sampai hari ini itulah yang terbanyak di rumah sakit. Ya, jadi mungkin nanti satu waktu barangkali akan ada yang lain-lain, tetapi sampai sekarang di tiap-tiap UGD atau unit gawat darurat di rumah-rumah sakit atau puskesmas itu biasanya charcoal ataupun arang aktif. Ya, jadi begitu. Jadi dan saya tambahkan sedikit. ya. Itulah sebabnya sebetulnya kita tertarik kepada arang aktif ini untuk obat. Karena seperti yang dibilang tadi itu, pada dasarnya obat adalah racun. Makanya racun yang keracunannya bisa dikontrol oleh dokter itu tentunya. Sehingga umpamanya kalau boleh sebetulnya kalau kita sampai harus sakit umpamanya, kita tidak perlu menggunakan obat kimia, itu memang lebih bagus karena mengurangi racun yang ada di dalam badan kita. Seperti dikatakan tadi itu oleh para ahli bahwa penyebab penyakit pada dasarnya adalah karena ada racun di dalam darah. Jadi kalaupun itu nanti obatnya harus antibiotik umpamanya karena ditemukan ada kuman-kuman di dalam darah kita, tapi pada dasarnya sehingga kuman-kuman itu bertumbuh di sana karena dibantu oleh racun-racun di dalam darah itu. Nah ini seperti Arbuthnot Lane itu mengatakan oleh karena adanya racun-racun di dalam darah itu sebabnya seorang sakit. Jadi kalau memang itu tidak ada
racun-racun itu di dalam darah itu, sebenarnya badan kita itu sendiri bisa menyembuhkan dirinya. Kalau hanya sedikit-sedikit penyakit, makanya kalau kita umpamanya ada 10 orang tidur di dalam satu kamar, ada 5 orang atau 2 orang yang kena flu, bisa jadi kena flu semua. Atau ada juga umpamanya sudah 10 orang itu 9 kena flu, tapi ada 1 yang tidak. Kenapa dia tidak gitu? Ya karena badannya itu bisa menolak itu. Jadi makanya banyak orang zaman sekarang tertarik kepada orang aktif karena banyak penyakit yang seharusnya kalau itu di pengobatan umum yang berlaku sekarang ini, itu harus obat yang diresepkan oleh dokter, padahal ini tidak perlu diresepkan oleh dokter karena bahayanya menggunakan obat itu, kita mengobati itu sebenarnya. Jadi itu sebabnya kami juga tertarik untuk mencoba menerangkan obat ini kepada masyarakat supaya masyarakat pun bisa lebih sehat, dan kalau sakit supaya jangan tambah berat penyakitnya itu oleh karena pengobatan itu gitu. Iya. Oke, jadi gitu ya. Orang aktif dan COVID-19 hubungannya apa? Sudah kita bahas dan semoga nanti ada hasil yang bisa ini ya, konklusif gitu dari clinical trialnya. Memang ini namanya terlalu sederhana, jadi mungkin nggak menarik, tapi secara empiris mungkin manfaatnya besar, baik terhadap penyakit-penyakit yang tadi sudah disebut, asam lambung, sinusitis, bronkitis, tiroid, dan segala macam, dan termasuk juga harusnya dengan COVID-19. Dugaan-dugaan dan indikasi sudah ada mengarah sana. Dan tidak ada salahnya dicoba karena dia bukan obat yang harus diresepkan oleh dokter, tapi dia bahan yang biasa kita bisa dapatkan seperti herbal yang lain, dan juga bukan bahan-bahan tradisional yang nggak jelas, tapi resmi terdaftar di Farmakope Indonesia ya. Oke, sudah 17.30, mungkin sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa langsung, mungkin minggu depan kita tampil di acara ini, atau bisa dituliskan di Facebook, dan rekamannya bisa dilihat di Facebook dan di YouTube. Ya, sampai jumpa minggu depan. Oke. Selamat sore kalau gitu.